bisa melumpuhkan separuh. Nah, dilumpuh separuh itu naga kuning itu. Ini PR yang sudah 1 minggu ini saya cancel, sahabat. Kasihan. Kenapa saya cancel? Karena saya aman. Itu udah masuk. Sini udah jalan. Sudah jalan. Oh iya sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat RSO dan sahabat-sahabat dari Sriwijaya Official pun kalian berada. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin sahabat-sahabat. Jadi di sini Raden sedang bersama Guru Gus Idris yang dimana ini Raden juga belum dapat izin ya, karena Gus khawatir sahabat-sahabat karena sudah berapa Gusnya tumbang Gus sama nenek Gus. Kiai dari Banten, kiai dari Bondowoso, ada juga kiai dari Banyuwangi, ada 10 kiai itu tumbang. Nah, jadi sahabat-sahabat di sini Raden sengaja tidak, karena yang dikhawatirkan sudah beberapa ustadz kiai ya, bahkan sampai 10 itu tumbang semua. Wajar saja sahabat-sahabat, ini Raden dan Tadaus ini di perjalanan kami selalu mendapatkan rintangan, yang dimana kami juga seperti kayak diputar gini, malah kami muter-muter ada di situ aja, Gus. Makanya kita sudah cerita tadi dan alhamdulillah Gus juga memang memberikan masukannya, ini juga bagus untuk kami, keselamatan kami. Terima kasih banyak. Nah ini selanjutnya gimana Gus? Apakah Raden harus ya gimana Gus aja ngikutin Gus? Ini kalau saran saya ya Raden ya, karena yang kita hadapi itu nenek-nenek yang luar biasa, ilmu tinggi yang sudah setengah siluman, dia menguasai ilmu yang luar biasa, tidak kita dapatkan ya, tidak kita miliki, seperti beliau bisa di ilmu menjadi muda, memecah raga, olahraga, dan liciknya luar biasa. Liciknya itu Gus, kita lawan dengan keadaan apapun kita tekan karena sudah menyatu dengan iblis. Karena itu saran saya, kiai besar itu Banten, kiai yang luar biasa ilmu olahraganya, mereka tepar semua, tumbang semua. Beberapa kiai yang dari Bondowoso dengan angkanya yakin mau mengalahkan nenek itu, tapi ternyata di lapangan berdarah-darah. Kemarin saya sempat diecek, kamu Gus Idris kalah terus membukakan, kamu settingan. Saya jawab, saya itu fakir ilmu kiai, saya nggak punya apa-apa yang saya banggakan. Kalau kiai mohon bantuan saya tolong. Tadi apa kata beliau? Udah usah, saya sanggup menyelamatkan Samsudin. Gitu. Jadi kiai itu sombong dari Bondowoso. Saya punya ilmu ini gitu. Tapi ternyata di lapangan dia berdarah-darah. Saya yang nyelamatin. Jadi ujung-ujungnya malahan beliau yang diselamatin sama Gus, kan beliau yang ngembangin meneruskan misi di sini. Karena masih banyak ya umat dari Sofia ini, kasusnya Sofia belum kelar, belum tuntas. Kasus naga kuningnya segera kita selesaikan juga. Itu saja menurut saya, sampai di pondok sini aja. Kita bareng-bareng bantu saya aja. Ya, bantu saya aja, tempat naga kuning nggak usah sama menurut saya. Karena ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Itu pesan langsung dari Gus Samsudin. Beliau langsung yang memesan seperti itu. Makanya saya langsung cabut di sini, saya pamit. Saya mau teruskan misi yang ada di sini. Enggak apa-apa Gus. Ya, bantu saya aja, naga kuning aja. Siap. Kalau memang itu yang terbaik, kalau itu juga memang Gus sendiri yang memberikan masukan, insya Allah Raden akan terus ikuti dan insya Allah kita akan tumpas kezaliman. Jadi sahabat-sahabat di sini, alhamdulillah Raden juga sangat bersyukur sahabat-sahabat sudah diberikan masukan kepada Gus Idris, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Raden bisa membantu perjuangan guru kita, dan mudah-mudahan Raden juga bisa terus bermanfaat untuk seluruh saudara Raden yang berada. Jadi memang ini yang akan dihadapi ini sama apa gimana Gus? Sopi ini saya belum terlalu tahu ini. Ini naga kuning juga kekuatannya dahsyat sekali setelah dia menyatu sama iblis. Kenapa Gus Samsudin itu menyuruh saya pulang ke Malang? Karena beliau yakin dia akan sudah menyelamatkan dirinya. Karena saya sudah menyelamatkan bayi tersebut. Ya, tadi di lab jadi betul sudah menyelamatkan bayi tersebut. Gus Samsudin kalahnya kan karena bayi itu. Makanya sudah Gus Idris teruskan misi sampean, bilang saya gitu. Masih banyak yang membutuhkan sampean di Malang, akhirnya saya pulang. Dan saya wanti-wanti apakah Gus sudah bisa menjaga diri. Insya Allah saya bisa. Soalnya saya sakit. Karena waktu saya mau mengajak dia pulang, tapi disuruh bayi itu dulu. Oh, jadi bebaskan bayi itu dulu, baru beliau nanti akan berusaha untuk melepaskan dirinya. Saya kira sudah cukup beliau. Ya, saya kira nggak butuh kita. Sudah kuat, insya Allah beliau sudah bisa mengatasi itu. Misalkan bayi itu sudah diselamatkan. Alhamdulillah sudah saya kembalikan sama orang tuanya. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat ya seperti itu. Ini karena banyak netizen yang bilang juga Gus, cepat ini Gus Samsudin usus-ususnya keluar. Apa seperti apa itu Gus? Di sana Gus? Karena ya susah dimakan sama nenek siluman itu. Sama nenek siluman itu. Jadi alhamdulillah beliau masih hidup.
kita kumandangkan azan diperingatkan beliau, insya Allah aman kita. Alhamdulillah. Sudah selesai, insya Allah dia sudah bisa mengatasi sendiri. Tinggal kita sekarang kita menghadapi nafsu yang enggak jauh beda dengan ayat Sulaiman itu. Bahkan beliau bisa lebih kuat lagi ini nafsunya. Oke, Gus, kalau memang seperti itu yang kami dengar dari Gus sendiri, memang tujuan kami yang pertama tadinya kami itu mau mengarah ke Gus Samsudin. Tetapi di sini semakin kami menuju kepada Gus Samsudin, semakin banyak rintangan yang membuat kami itu tidak sampai sana. Ya, itu mungkin karena ujian ya, mau berjuang ya. Betul. Ujian. Nggak tahu ya, kayak linglung, kayak diputar gini seperti itu. Nah, satu itu. Dan nomor kedua, ada juga kemarin, pertama itu pancingan, Mamen ya. Ada satu preman yang mendatangi kami. Kami lagi makan, Gus, di rumah makannya. Udah begitu ada preman yang tiba-tiba mendatangi kami. Jangan lanjutkan perjalanan kalian tidak nyawa kasar. Yang kedua mungkin cara Allah untuk menyelamatkan sampean dan ke sana. Nah, itu Gus. Itu yang harus nonton aja aja. Nah, makanya itu yang saya selalu berpikir positif, yang dimana ya alhamdulillah saya sudah ketemu Gus dan saya juga tadi sengaja memang Gus tahan agar tidak berangkat. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat ya, mungkin ini jawaban yang dimana kalau enggak ya mungkin kami juga udah menjadi korban ya Gus ya. Nyawa kami juga melayang mungkin ya. Wah, bahkan nggak bisa pulang sahabat ya. Waduh, kasihan Gus. Jadi bantu saya aja sama santri-santri sini untuk mempas pakai apa itu dukun akar kuning. Siap Gus. Insya Allah apapun jenis dukun Gus, insya Allah saya akan terus membantu perjuangan Gus dan mudah-mudahan saya bisa terus bermanfaat. Amin. Karena tujuan saya hanya satu Gus, bisa bermanfaat untuk orang lain Gus. Ya, khairun nas afaqum binas. Nah, itu. Baik manusia namanya bermanfaat. Amin. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat di sini Raden juga sudah mendapatkan misi yang dimana Raden mendapatkan tugas dari Gusnya langsung untuk membantu perjuangan para santri untuk menumpas naga kuning tadi. Ya, mudah-mudahan Raden dan Ustaz Daus juga bisa terus berjuang ya, Ustaz ya. Masih siap, insya Allah. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat ya. Bukan berarti kita Raden ini takut sama nenek sihir itu ya, Gus. Tadinya kami udah wah, kalau di rumah udah gaya, Gus. Udah power ditambah ini. Saya pun sudah tawasulan itu enggak berhenti-henti, Gus. Ya, nambah power terus ya kan. Yang dihadapi ini iblis masalahnya. Kekuatannya sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah berkat Gus juga memberikan masukan yang positif kepada kami. Kami juga terima kasih, kalau tidak kami nggak tahu juga kami juga bisa pulang atau enggak nantinya ya, Ustaz ya. Dan alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya. Jadi memang menurut Gus apakah yakin Raden ini sanggup untuk melawan naga kuning itu, Gus? Kalau sanggup nggak sanggup kita belum tahu ya. Yang penting kita berjuang. Menang kalah itu urusan Allah. Yang penting kewajiban kita berjuang. Jadi kita berjuang, menang kalah itu urusan Allah. Jadi kita harus berjuang. Ya insya Allah lah apapun yang terjadi ya asalkan kita bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang penting berjuang. Yang penting berjuang dulu, Gus. Alhamdulillah. Ini banyak pencerahan-pencerahan yang Raden dapat di sini, Gus. Dan insya Allah Raden akan terus berjuang. Dan mudah-mudahan Raden juga bisa membantu Gus untuk menumpas naga kuning. Dan mudah-mudahan ini ya Ustaz Daus ya, kita terus berjalan terus di jalan dari Allah. Kita harus siap. Orang yang berjuang itu ibarat tangan yang menggenggam bola api. Semakin kita berjuang, semakin kita genggam, semakin panas, semakin sakit, semakin melepuh. Kita harus siap konsekuensinya. Kami tidak akan gentar sedikit pun, Gus. Entah itu dukun santet, entah itu apa. Insya Allah kami sudah siap. Tambah lagi dukun santet itu kan licik-licik. Ya itu licik-licik kalau kalah. Karena dengan cara-cara kotor, dengan cara-cara yang jahat, apalagi jalannya kan sudah jahat, sudah jelek, dan caranya sudah buruk. Pasti dengan cara-cara buruk supaya lawan-lawannya itu tumbang. Karena memang sudah beberapa kali kami juga menghadapi entah itu aku dia kayak preman, Gus, berpakaian preman, ternyata pas malam hari itu mereka itu dukun santet. Ya, itu kelicikan mereka. Makanya kita waspada terus ya, rapatkan barisan, kita harus bersatu. Asal para spiritual itu bersatu, insya Allah saya yakin keangkaran murkaan itu pasti bisa kita hadapi. Karena selagi para ahli spiritual itu bercerai-berai, ya bahkan ahli spiritual diadu domba, ini yang sangat kita sayangkan. Betul, Gus, benar-benar. Ini itu yang menjadi kekhawatiran saya juga, Gus. Di sini semakin akan ditertawakan oleh dukun-dukun, Gus. Makanya itu. Dukun santet akan semakin bangga. Akan semakin rusak akhlak-akhlak para spiritual. Ini yang Raden itu khawatirkan. Raden itu tidak ingin saudara kita ataupun para spiritual ini pecah gara-gara dukun santet. Ya, kita harus bersatu, rapatkan barisan. Kita yang punya kekuatan spiritual, ayo bersatu. Kita bersama-sama. Insya Allah itu mudah. Tapi kalau kita bercerai-berai, yang mudah dikembangkan kayak bangsa Indonesia dulu, pejuang-pejuang kita ketika bersatu, walaupun jumlahnya sedikit, senjatanya pakai bambu runcing, bisa melawan Bo Meriam, jumlahnya banyak. Kenapa bersatu? Tapi kalau bercerai-cerai, ya Aceh melawan sendiri, Jawa menyerang sendiri, tumbang. Nah, itu saja. Jadi harus bersatu. Harus komando. Jika kita bersatu, maka kekuatan iblis itu akan hancur ya, Insya Allah. Ya sampai kapanpun ini hukum alam ya, sunnatullah. Ada Fir'aun, ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad, ada Raja Broha, ada Nabi Ibrahim, ada Namrud. Disitulah ada putih juga ada hitam. Ada yang baik, ada yang buruk. Karena itu ini sudah sunatullah ya, kita kewajiban kita hanya berjuang. Menang kalah bukan urusan kita, urusan Allah. Kita berjuang. Meningkatkan keimanan kami dan mudah-mudahan kami bisa terus melangkah di jalan yang dari Allah. Dan kami hanya satu cita-citanya yang tadi bermanfaat, Gus. Itu saja.
Ya, makanya seluruh saudara kami. Saya minta tolong aja kalau sampai atau istilahnya kalau berkenan, ya saya bertugas untuk melawan naga kuning. Membantu saudara kita saat ini membutuhkan. Ini Mbak Yanti dari TKW Hongkong yang sakit keluar darah pada vaginanya itu. Ternyata yang nyantet itu. Adik angkat anak pungut gitu ya. Ini belum selesai dia. Ternyata punya santet naga kuning yang bisa melumpuhkan separuh. Dilumpuh separuh itu santet naga kuning itu. Ini PR yang sudah 1 minggu ini saya cancel, sahabat. Kasihan. Kenapa saya cancel? Karena saya diminta tolong sahabat saya, itu Gus Samsudin. Maka dari itu, Gus Samsudin bilang, Gus, tugas sampai itu masih banyak di Malang. Sudah tinggalkan saya. Bukan berarti saya nggak mau nolong beliau. Tidak usah khawatir. Saya asalkan bayi itu diselamatkan, insya Allah saya bisa melawan mereka. Ya, sudah saya lega di situ. Pulanglah saya ke Malang. Dan di Malang ternyata ada jenengan yang kita menunggu. Jadi Masya Allah, ada Ustaz ya. Ada Raden. Alhamdulillah sekarang saya akan fokus yang menolong Yanti, Mbak Yanti. Mbak Yanti mantan TKI Hongkong. Ini memprihatinkan sekali.